Halo teman-teman, kembali lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kesuksesan dari seri Alder Lake, Intel terus saja berlanjut nih. Lompatan teknologi dan performa yang cukup jauh dari seri generasi ke-11 mereka menjadi penyebab utama Alder Lake laku keras di pasaran. Seri ROG Strix Car akhirnya mendapatkan refresh dengan prosesor dari Intel generasi 12 ini nih. Nah, sekarang laptopnya udah ada di studio Kotak Game. Dan tentu udah kami coba performa powerfulnya. Spoiler sedikit, ini mungkin laptop gaming all-rounder terbaik untuk saat ini. Selain Intel Core i9 12900H dan RAM DDR5, ini dia spesifikasi lengkapnya. Secara garis besar, tampilannya masih membawa garis desain yang mirip dengan versi tahun lalu yang udah pernah kami review juga. Yang bisa kamu tonton terlebih dahulu dengan cara klik di kanan atas ya. Sini. Perbedaannya minor. Hanya beberapa kosmetik yang mendapatkan penyegaran agar nggak terasa seperti laptop yang sama dengan versi sebelumnya. Hanya ada satu pilihan warna yang tersedia, yaitu warna gelap khas ROG dengan aksen garis seperti membelah laptop ini dengan perbedaan warna di setiap sisinya. Pada sisi sebelah kanan menggunakan material plastik yang sedikit transparan, sehingga kita bisa mengintip bagian dalamnya. Laptop ini juga dilengkapi dengan keystone yang akan menyimpan berbagai settingan profile di Armoury Crate, dan juga untuk mengaktifkan shadow folder, di mana kita bisa menyembunyikan folder khusus yang nggak akan bisa dibuka kalau nggak pakai keystone ini. ROG Scar memang terkenal dengan identitas gamingnya. Ada banyak aksen RGB di laptop ini, dari underglow RGB, keyboard RGB yang bisa dikustomisasi per key-nya, bahkan logonya pun RGB, sehingga laptop ini cocok banget untuk kamu yang suka tampil mencolok kalau lagi nongkrong di cafe. Laptop ini punya bobot 2,3 kg dengan ketebalan 2,26 cm, yang memang untuk kategori laptop gaming sudah termasuk tipis lah ya. Keyboardnya memiliki layout customized tanpa numpad, tapi masih memiliki media button di sebelah kanannya. Dipakai ngetik enak. Kayaknya memang seri ROG keyboardnya selalu enak meskipun masih circlet. Touchpadnya juga besar dengan penempatan yang nggak sejajar dengan spasi, tapi posisinya sudah sentral dengan sasisnya. Untuk urusan port di sebelah kanan nggak ada apa-apa guys. Sedangkan di sebelah kiri ada dua USB 3.2 generasi pertama Type A dan satu audio jack. Nah, kemudian di bagian belakang ada satu USB Type-C Thunderbolt 4 yang support DisplayPort. Kemudian satu USB Type-C yang support DisplayPort dan power delivery, satu HDMI 2.1, satu LAN port, dan satu DC-in buat ngecas. Sektor layar juga menjadi poin penting mengingat ini adalah laptop gaming. Meski ada dua versi, yaitu versi QHD dan Full HD, untuk SKU yang kita review ini adalah versi Full HD-nya dengan refresh rate super ngebut di 300 Hz dan respon time 3 millisecond. Panelnya IPS level berukuran 15,6 inci dengan laminasi anti-glare, sRGB 100%, Adobe RGB di 75,35%, kecerahan hingga 350 nits, dan support Dolby Vision HDR. Dengan spesifikasi kayak gini, nggak cuma ruang lingkup gamer yang diakomodir, tapi para pekerja kreatif juga bisa memaksimalkan layarnya yang memang memiliki akurasi warna yang bagus banget. Layarnya udah 3-side bezel-less. Pada bagian atasnya juga tetap tipis akibat absennya webcam internal di laptop ini. Tapi pada paket penjualannya, Asus sudah menyertakan webcam eksternal bernama ROG IS yang dapat merekam hingga 1080p 60 fps guys. Ini dia kualitas webcamnya.
ROG Scar versi 2022 ini juga telah mendukung konektivitas tercepat untuk saat ini, yaitu Wi-Fi 6E yang udah sepaket dengan Bluetooth 5.2. Audionya dibekali Quad Smart M speaker yang didukung oleh teknologi Dolby Atmos dan disertifikasi Hi-Res Audio. Kualitas audionya udah cakep banget. Bassnya cukup bulat dan bisa bikin virtual surround sound 5.1.2 yang kalau dipakai nonton film bakalan makin imersif. Seperti laptop ROG biasanya nih, laptop ini juga dilengkapi dengan Armoury Crate yang berguna untuk melihat kondisi PC, mengubah pengaturan mode performa, membuat profil settingan sesuai selera, dan juga tentunya mengkonfigurasi iluminasi RGB-nya. Sistem pendinginannya juga sudah sangat mumpuni dengan 6 heat pipes yang melintang antara CPU dan GPU-nya, 2 kipas arc flow, dan menggunakan liquid metal sebagai thermal grease-nya, yaitu dari Thermal Grizzly. Laptop ini memiliki baterai yang besar, yaitu 90 Wh, yang diklaim dapat bertahan 10 jam untuk menghabiskan baterainya jika dipakai untuk maraton nonton film. Charger brick bawaannya berkekuatan 240 watt, tapi karena laptop ini udah dilengkapi dengan USB yang mendukung power delivery, pengguna juga bisa mengisi dayanya via USB-C 100 watt jika dirasa charger bricknya ini kebesaran ketika dibawa-bawa ya. Tapi charger 100 wattnya beli sendiri ya. Perlu diketahui bahwa laptop ini sudah mendukung MagSwitch, sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan onboard GPU-nya untuk skenario yang memerlukan daya tahan lebih lama, atau pengolahan grafis yang lebih powerful dengan akses langsung ke GPU eksternal. SKU yang kami review ini menggunakan Intel Core i9 12900H dengan 14 core dan 20 thread dengan konfigurasi 6 P-core dan 8 E-core yang memiliki boost clock di 5 GHz. Prosesor ini datang dengan Intel Iris Xe sebagai onboard GPU yang bisa dimaksimalkan untuk beberapa skenario yang memerlukan encoding menggunakan Intel QuickSync. Bagus nih buat editing video, bisa lebih cepet guys. Chipset kelas atas tersebut ditemani kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU 6GB GDDR6, RAM DDR5 4800 MHz dengan konfigurasi 2x8GB yang dapat di-upgrade hingga 64 GB. Untuk storage SSD NVMe-nya berkapasitas 1 TB, sudah berjalan di PCIe generasi keempat, dan masih diberikan 1 buah slot lagi dengan spesifikasi yang sama untuk upgrade ke depannya. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mark. SSD NVMe-nya udah ngebut banget dengan kecepatan sequential read di 6,5 GB per second dan sequential write di 4,6 GB per second. Urusan performa, memang laptop ini mumpuni lah untuk membabat game-game terkini. Dan kebetulan banget, sekarang udah ada PC Game Pass nih guys. Di PC Game Pass, kita bisa memainkan lebih dari 100 game berkualitas tinggi, termasuk EA Play. Asiknya, dengan ROG Strix Scar 2022, kita akan mendapatkan free 1 bulan PC Game Pass yang dapat diklaim secara langsung. Seperti yang kita tahu bahwa PC Game Pass datang dengan sistem berlangganan, jadi kita dapat memainkan banyak game hanya dengan membayar biaya bulanannya aja. Nggak perlu beli gamenya satu-satu lagi. Bakalan hemat banget guys. Judul-judul gamenya juga udah yang paling update. Kalian bisa cek sendiri deh di PC Game Pass. Lihat library-nya. Pasti game-gamenya terkini dan seru-seru banget. Tentu hampir semua game di PC Game Pass sangat mudah dijalankan dengan laptop sekencang ini. Kombinasi yang cocok banget. Laptop kencang ditambah PC Game Pass. Bikin gaming jadi makin nyaman gitu. Lanjut ke sesi benchmark. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari ROG Strix Scar 2022 ini dengan 3D Mark Time Spy, Firestrike, PC Mark 10, dan Superposition. Ini dia hasilnya. Dari hasil benchmark sintesis yang telah kita lakukan nih, angkanya udah cukup tinggi. Efek prosesor dari Alder Lake dan RAM DDR5 cukup berpengaruh pada hasil ini.
Kami juga melakukan tes konsistensi di Cinebench R15 sebanyak 10 kali untuk mengetahui seberapa konsisten laptop ini dapat mempertahankan performanya. Dan ternyata angka yang didapatkan sangat konsisten. Perbedaan dari balance mode dan turbo mode juga cukup signifikan. Kami juga melakukan tes rendering 4K menggunakan template 4K yang sudah kami siapkan dan berhasil mendapatkan waktu 5 menit 48 detik untuk yang menggunakan software only dan 5 menit 11 detik menggunakan CUDA cores dari GPU-nya. Selisih render menggunakan CPU dan GPU-nya tidak terlalu signifikan memang, diakibatkan CPU-nya memang top tier, sedangkan GPU-nya masih masuk dalam kelas mid-end aja. Tapi ternyata tes render Blender BMW-nya berbeda. CPU render dapat selesai di 2 menit 9 detik dan GPU render 27 detik aja. CUDA cores tetap lebih efektif pada skenario render 3D. Untuk pengetesan bermain game, dengan beberapa game yang tersedia di PC Game Pass, seperti Forza Horizon 5, Among Us, Age of Empires 4, dan Sea of Thieves. Seperti yang bisa dilihat pada grafiknya, bahwa kita melakukan pengujian di resolusi 1440p dan tetap mendapatkan angka yang cukup tinggi, seperti di Age of Empires 4 yang tembus 100 satuan average FPS, Forza yang sanggup hingga 83 average FPS, padahal ini game cukup berat. Dan untuk Among Us, sudah maksimal di 60 FPS, karena memang limitnya hanya 60 FPS. Melihat hasil dari benchmark sintesis dan gaming, tentu kita bisa sepakat kalau laptop ini memiliki performa high-end dan sudah ready untuk kebutuhan pekerjaan kreatif maupun gaming hardcore. Terus bagaimana dengan suhunya? Nah, untuk ukuran laptop gaming yang pakai prosesor sekelas i9, ternyata laptop ini termasuk adem banget. Peak suhu yang didapat hanya ada di 80 derajat Celcius saja di turbo mode. ROG Scar versi terbaru ini makin membuktikan diri sebagai suksesor di pasar laptop gaming high-end. Hadirnya beberapa upgrade dari jeroan hingga desain menyempurnakan produk yang memang dari dulu udah bagus, jadi makin bagus. Upgrade prosesor terbaru dari Intel Core i9 12900H yang memang juga menjadi salah satu chipset paling sukses di 2022 ini, tentunya sejalan dengan semakin ramainya penggunaan RAM DDR5 yang makin memanjakan pengguna. Bingung kalau disuruh cari kekurangan laptop ini sih. Dari segala lini, cakep. Karena meskipun ini laptop gaming, tapi serasa laptop all-rounder. Kalaupun ada yang nggak suka sama penampilannya yang bertabur RGB, ya tinggal dimatiin aja dari Armoury Crate-nya. Easy itu mah. Oke, itulah review ROG Strix Scar 2022 dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dan jangan lupa ikutan giveaway di channel YouTube Kotak Game.